si andesit gitu. Nah, beberapa ini menyebut volcanic neck. Kalau volcanic neck itu artinya dia dulunya gunung api, terus kemudian ada necknya, tempat magma keluar konduitnya. Nah, terus kemudian dia nyumbat gitu. Akhirnya dia gunung apinya mati, terus si gunungnya sendiri keerosi gitu. Tapi kemungkinan nggak seperti itu kalau menurut saya. Ini adalah intrusi. Alasannya nanti saya terangkan. Oke. Nah, ini adalah regional Jawa Barat, ya. Kalau gunung-gunung yang aktif ini adalah ini, di sini nih yang putih-putih, yang digambarkan oleh Van Bemmelen. Yang paling aktif sekarang itu yang paling utara adalah Gunung Ciremai gitu, ya, Gunung Ciremai. Nah, ini gunung-gunung aktif yang sekarang ada di selatannya. Paling Gunung Salak, terus di sini ada Papandayan kadang-kadang ya, nggak terlalu banyak lah. Terus Gunung Galunggung, jadi hampir semuanya di selatan. Ke utara tuh jarang sekali yang aktif, Ciremai ini. Nah, tapi beberapa memang ada batuan-batuan vulkanik di sini, ya di utara sini, ya. Nah ini tadi Jatiluhur ya. Nah ini Gunung Parang tuh di sebelah timurnya Jatiluhur gitu. Nah itu memang vulkanik, tapi belum tentu dia merupakan bagian dari gunung api yang pernah meletus. Coba ke bawahnya dulu, ke poster yang bawahnya. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat, ini posisi si Gunung Parang tuh di sini. Jadi persis di sebelah timurnya Waduk Jatiluhur. Tentu kalau kita naik, pasti kelihatan gitu Jatiluhur ada di sebelah baratnya Gunung Parang ini. Nah ini dari peta geologi Lembar Cianjur. Nah di sini banyak sebenarnya. Bahkan ada gunung yang lebih gede lagi, Gunung Sanggabuana. Tapi ini pun tidak pernah punya sejarah letusan gitu. Jadi ini pun mungkin kompleks intrusi yang agak gede. Ini kan intrusi kecil ya. Saya pernah bawa kawan-kawan dulu ConocoPhillips ke Bangka itu, ada batolit besar yang ukurannya 10 kali 10 100 km persegi itu batolit. Nah ini mungkin intrusi-intrusi kecil seperti begini, ya. Nah ini banyak, ada Gunung Bongkok, Gunung Parang, Gunung Lembu di sini, terus ada yang lain-lainnya lagi, banyak, termasuk yang ini semua gitu. Nah eh, kalau konsep volcanic neck seperti ini, jadi ini dulu pernah meletus gitu ya. Nah terus inilah si necknya ini, volcanic neck ya. Terus kemudian magmanya ngebeku di tengah-tengah, mungkin karena kurang pasokan magma dari bawah, akhirnya yang atas tidak terdorong. Terus dia ngeplug, volcanic plug, kadang-kadang disebut volcanic plug. Plugnya tuh ini dia ngeplug gitu, tersumbat. Atau volcanic neck, kayak leher kita. Karena dia conduit dari dapur magma sampai ke gunung. Nah terus menurut beberapa peneliti, ini adalah volcanic neck sisanya gitu. Jadi ininya kemana? Ke erosi, sisa ininya. Tetapi kalau ngelihat regional, semua gunung-gunung api di sini tuh nggak ada, bukan gunung api ya, volkanik di sini tuh nggak ada yang meletus. Endapan volkanik di sini. Ini yang paling aktif, paling utara adalah di Gunung Ciremai. Sampai sekarang masih aktif. Nah, kebanyakan gunung-gunung yang punya sejarah letusan justru adanya di selatan. Gunung Salak ada, tapi juga dia hanya dormant aja gitu. Gunung Galunggung, Gunung Papandayan gitu yang lebih aktif di sini di Jawa Barat. Jadi nggak ada yang sampai ke utara. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang seperti saya terangkan waktu di kelas itu, ini sudah keluar dari zona Benioff 150 km. Kalau kita punya Benioff zone, ini lempeng samudra ini, kalau di bawah Gunung Parang ini sudah lebih dari 150 km depth. Jadi sebenarnya tidak ada pasokan magma yang bisa aktif gitu. Ini akan jadi gunung api aktif terus ya, kalau dia memang ada di zona sampai 50 sampai 100 km. Itu punya pasokan magma terus tuh. Nah, itu terjadi di gunung-gunung yang selatan. Kan kita sekarang ini kan gunung api kuarter semua ya. Subduksi kita kan dari sini kan. Subduksi kita dari sini. Jadi lempeng samudra tuh makin ke utara makin dalam kan. Ya enggak? Nah, si Gunung Parang ini itu sudah lebih dalam dari 150 km. Jadi sebenarnya dia nggak punya pasokan magma. Ya, jadi magmanya itu terbatas gitu, hanya bisa menjadi intrusi aja. Intrusi itu tentu kalau dia terus ke atas akan jadi vulkanisme, ya, dan dia jadi meletus gitu. Dan itu tidak terjadi dengan Gunung Parang ini. Bukan hanya Gunung Parang, ini sendiri juga banyak gitu. Jadi ini semua jangan dianggap sebagai gunung-gunung api volcanic neck. Bahkan yang namanya Sanggabuana saja ini tidak aktif, bukan tidak aktif ya, tidak punya sejarah letusan gunung api. Saya sudah cek datanya semua, nggak ada gitu Sanggabuana yang volkanik yang erupsi. Ya paling utara adalah ini, paling Gunung Salak,
Gunung Gede Pangrango ya, terus kemudian Gunung Ciremai. Terus di sini ada Gunung Sunda, Tangkuban Perahu itu di sini kira-kira. Itu aja gitu yang paling paling utara itu pun. Kalau ini di sini jadi aneh gitu secara regional vulkanologi. Jadi kita yakini bahwa ini sebenarnya intrusi saja. Nah, ini konsep yang dikeluarkan oleh satu mahasiswa dari Universitas Pertamina ya, Bagus Pamungkas namanya ya. Joko apa Bagus ya namanya itu? Bagus ya, Bagus Pamungkas. Kebetulan Kang Budi ketemu ininya, tesisnya gitu. Nah, kalau ini intrusi dan dia penelitiannya dari ini, dari petrografi mineralogi di sininya gitu. Jadi ini yang Gunung Bongkok, ini yang Gunung Parang kan sebelahan kan. Gunung Bongkok tuh ini yang tadi kita lewati pertama. Ini Gunung Parang di utaranya. Sama-sama gitu. Dan di sini ditunjukkan konsep mineraloginya kapan terjadinya ya. Karena dia penelitiannya dari petrografi gitu. Magma genesisnya seperti apa. Ya. Nah kalau ini model seperti ini. Tapi ini pun, nah ini persis. Jadi dulunya ada sedimen formasi Jatiluhur. Eh, kok nggak ada ya? Formasi Jatiluhur. Ini kan bendungan Jatiluhur. Formasi Jatiluhur yang kita kemarin lihat di Cipamingkis itu ditembus oleh intrusi. Sayangnya ini tidak ada dating analisis umurnya kapan gitu. Tapi kalau digolongkan semua itu tetap kuarter. Mungkin Plisosen pun kuarter. Ya Plisosen kan sekitar 2,5 juta tahun yang lalu gitu ya kejadiannya. Jadi ini nembus. Nah ini anggaplah ini formasi Jatiluhur. Nah terus dia berhenti di sini stop. Nah pekerjaan selanjutnya ini erosi gitu. Inilah intrusi gitu. Jadi dia intrusi karena dia kalau ini dipasok magma terus, ini akan seperti begini dan ini harus jadi gunung api. Tapi kan tidak gitu. Ini stop di sini. Nah, terus baru dia tersingkap sekarang, nah bisa kita lihat. Ya, jadi area kita sekarang berdiri itu dulunya semua formasi Jatiluhur. Tapi sudah habis ke erosi. Ya. Nah, jadi beda konsepnya dengan volcanic neck. Dan saya lebih sepakat ini. Dari segi regional geologi ya. Kita tidak pernah punya sejarah letusan di gunung-gunung api yang terlalu ke sebelah utara. Dan secara tektonik pun itu sudah keluar dari zona Benioff 150 km depth. Di mana partial melting magma tidak terjadi. Oke, jadi originnya seperti itu. Kalau kita bandingkan secara regional, karena kita kan punya banyak gunung-gunung api di sini kan. Jadi ini bukan, kalau menurut saya ini bukan volcanic neck, tapi dia intrusi magmatik. Nah, yang membuat kan berarti kan banyak intrusi di sini adalah zona lemah gitu Pak. Mungkin bisa dikaitkan dengan regional struktur di situ ya, sehingga Kasangga Buana ada betul. intrusi gitu. Betul. Jadi ini sebenarnya kata kalau struktur terakhir di Jawa Barat itu arahnya barat timur. Barat timur. Nah, ini kebetulan juga barat timur kan. Arah-arah ke sini gitu. Gunung api ini pun sebenarnya barat timur gitu, menempati zona lemah. Sebenarnya magma itu paling maksimum bisa terjadi dari Benioff zone itu di 200 km. Tetapi yang paling prolifiknya mungkin antara 50 sampai 150 km itu aktif di situ. Nah, kalau artinya aktif, magmanya dipasok terus. Jadi yang namanya si dapur magmanya itu penuh. Kalau dapur magma penuh, itu kan punya tekanan gas kan si magmanya kan. Dia akan terdorong terus, akhirnya dia meletus gitu. Wah ini. Nah, karena ini sudah terlalu dalam dari 150 km, kita hanya punya pasokan magma yang terbatas. Kalau pasokan magma yang terbatas, jadi dia hanya menyimpan sedikit saja. Nah, itu yang akan menjadi sifatnya menjadi sifat seperti intrusi aja gitu. Ya. Hanya intrusi aja modelnya. Tidak menjadi vulkanisme. Jadi dia berhenti mati aja di tengah. Kayak gini kan dia mati di tengah karena dia nggak dipasok lagi. Tapi kalau dari 150 ke 50 km itu pasokan magma terus. Makanya dia langsung tembus ke atas kan. Nah, dialah jadi gunung api di sini. Kalau ini enggak gitu. Ya, ini enggak, hanya stop di sini. Nah, betul zona lemahnya memang arah Jawa Barat kan memang barat timur kan yang potensi sekarang. Ini juga kalau kita lihat trennya kan barat timur ya. Dan ini tidak hanya di sini, sampai ke Jawa Tengah, terus sampai ke Jawa Timur juga arahnya masih barat timur. Arah-arah tren struktur terakhir Jawa gitu. Ya. Nah, sekarang kita gunakan ini sebagai analog untuk lapangan reservoir migas dengan batuan reservoir andesit. Nah, kebetulan ini ada contoh di Suban nih. Ya. Di Suban ini adalah intrusi granodiorite-nya. Tentu yang namanya granit pun bukan vulkanik ya, intrusi. Dan intrusi kan ini gede. Ya kalau kita lihat ini ukurannya berapa nih? 5 km ya. Ini 5 km. Jadi ke sini mungkin sekitar 8, mungkin ini bisa 15 gitu atau 20 km gitu.
belum termasuk batolit granitnya karena masih kecil, masih di bawah 100 km. Nah terus di sininya pertama dulu datang adalah si ini bahkan umur ini. Jadi umur metamorfik di sini umurnya adalah 248. Jadi late Paleozoic, Permian 248. Waktu itu semua sedimen, mungkin sedimentary ya, Permian, mungkin limestone atau apalah, yang sekarang sudah terjadi metamorf. Nah, terus yang pertama datang adalah andesit, yang ini, ya. Ini andesit ini 180 kira-kira ya, 180. Jadi umurnya Jurassic. Nah ini andesit ini kan. Nah ini metasedimen, ini andesit datang. Nah andesitnya sebagai apa? Nggak tahu. Bagaimana mengetahuinya? Kita harus melakukan petrochemistry misalnya, ya, petrokimia, terus petrografi dan lain-lain. Mungkin ini juga sama-sama intrusi kayak gini. Jadi dia ini intrusi pertama gitu, intrusi pertama yang menembus metasedimen, yang umurnya Permian, pertama di sini. Terus nggak lama kemudian diikuti oleh intrusi yang berikutnya yang lebih gede, yaitu intrusi granitik, yang umurnya 150, Lower Cretaceous di sininya, ya. Nah, terus intrusi yang terakhir adalah Micro-Gabbro, yang ini di atas sendiri. Jadi kawan-kawan kalau kita bikin section di sini, di situ ada pertemuan berbagai intrusi, menembus metasedimen Permian, ya. Nah, ini semua sekarang menjadi lapangan migas gitu. Baik granitnya terutamanya, yang utamanya, terus yang andesitnya, maupun yang mikrogabronya. Di tempat lain metasedimennya juga yang jadi reservoir. Gitu ya. Nah, model kayak gini nih. Jadi ini metasedimennya ditembus oleh andesit, ya. Mungkin andesitnya bukan volcanic arc ya, tapi intrusi-intrusi aja. Terus ini diintrusi lagi oleh granit gitu. Baru dia kena fractured dan kemudian weathered, lama tersingkap karena ini umurnya semua sebelum tersier, diduduki tersiernya. Itu. Jadi dulunya kalau misalnya waktu pertama aja kalau kita ini dekatkan dengan analogkan dengan Suban, jadi ini seolah-olah nih bagian timur nih. Ya. Jadi kita tuh adalah metasedimennya misalnya. Metasedimen yang umur Permian ya, posisi di sini. Kalau kita analogkan dengan Suban gitu. Nah, baru ditembus intrusi ini naik gitu. Ada intrusi andesit. Sama-sama andesit, ya. Jadi andesit yang umurnya Jurassic dengan andesit yang umurnya Kuarter sama saja andesit. Hanya dia kejadiannya intrusi Kuarter, yang di Suban intrusi Jurassic, ya. Nah ini kemudian suatu waktu nanti kena lagi intrusi granit yang lebih gede lagi kalau ngelihat Suban. Baru berikutnya ya ada intrusi lagi. Mungkin yang itu juga satu intrusi yang lain tuh, yang sebelah sana, ya. Yang sebelah berdiri sendiri itu mungkin intrusi yang lain, tapi sama-sama andesit. Ya, jadi bisa beberapa periode. Nah, paling tidak inilah kayak gini. Nah, terus kemudian, tapi saat itu semua menembus sedimen Permian. Ya, menembus semua sedimen Permian. Nah, baru Sumatera keangkat secara keseluruhan. Ya, di periode ini. Jadi di periode ini kan keangkat nih. Ya, jadi baik intrusi andesitnya, intrusi granitnya, metasedimennya, atau intrusi mikrogabronya, ini semua tersingkap di batas antara pratersier dengan tersier. Kan itu pengangkatan yang gede kan di seluruh Southeast Asia. Nah, di situ posisi kayak gini gitu ya. Posisi kayak gini ada intrusi andesit, mungkin ada intrusi granit, ada intrusi mikrogabro, dan itu lama banget. Karena kalau kita lihat intrusi terakhir di sini terjadinya di late Cretaceous di 120 juta tahun. Ya. 70 juta tahun kemudian, yaitu di 50 baru tenggelam. Ditenggelamkan lagi ini, turun lagi, baru ada sedimen duduk di atasnya kan, sedimen-sedimen ini. Terus ini akan makin tenggelam lagi si basementnya karena dipendam oleh ininya gitu. Akhirnya tidak muncul di permukaan, hanya muncul di seismik si basementnya. Sementara di atasnya kita punya sedimen-sedimen. Tapi ini pernah punya sejarah tersingkap selama 70 juta tahun. Ya. Nah itu bayangkan waktu yang sangat lama untuk terjadinya weathering. Ya. Si intrusi-intrusi itu tuh berarti pre-collision dari mikrokontinen-kontinen di Sumatera Utara. Kalau kita lihat waktunya ada yang berhubungan. Nah pertanyaan bagus. Intrusi itu bisa kita bagi dua, apakah berhubungan dengan subduksi, apa dengan collision. Kuncinya di granit. Granit itu kita bisa bagi menjadi S-type, sedimentary type, dan
I-type, E-type, igneous. Ya. Nah, yang berhubungan dengan collision itu adalah S-type. Di Bangka Belitung tuh banyak granit kan. Nah itu bisa kita bedakan ini hasil subduksi atau hasil collision. Subduksi juga, ini kan hasil subduksi kalau ini jelas. Jadi ini kalau misalnya granit ini pasti E-type. Jadi sambil dia ada subduksi yang saya ceritakan tadi, ada magma naik kan. Nah itu akan menghasilkan E-type. Itu beda mineraloginya, terus magnetiknya lain, dan terus kandungan ekonomiknya pun lain gitu. Itu adalah E-type. Nah, terus kalau misalnya ada collision kayak gini gitu ya, si collision itu kan ujungnya sedimen, karena dia punya cekungan kan di marginnya gitu. Nah, si sedimen ini ikut masuk ke bawah. Ya, terus dia dibentur lagi oleh kontinen yang lain kan. Di situ jadi ada penebalan gitu. Nah, panasnya itu bukan dari mantle, tapi dari penebalan karena collision antara kontinen yang satu di atasnya dengan kontinen yang di bawahnya, terus dari sumbangan sedimentary. Nah, itu akan menghasilkan S-type granitnya. Nah, kalau secara geologi ekonomi itu juga berbeda-beda. Yang namanya timah itu selalu berhubungan dengan S-type granit, bukan E-type. Tapi kalau kita mengeksplorasi rare earth minerals, unsur logam tanah jarang yang sekarang banyak dipakai di teknologi maju ya, itu harus E-type. Jadi kalau economic geologis harus penting tuh, ini tipenya apa dulu intrusinya. Nah, jadi yang intrusi kalau S-type itu before collision. Sesudah ada collision, tapi yang E-type sebelum collision. Kalau yang S-type sesudah. Maksud saya sesudah collision. Karena harus ada collision dulu baru ada granit. Kalau yang E-type sebelum collision. Yang namanya collision pasti didahului dulu oleh subduksi. Gitu ya. Nah, itu yang untuk menjawab pertanyaan. Nah, tapi kalau orang petroleum nggak terlalu penting masalah itu ya, jenis granitnya, yang penting dia fracture aja. Fracturing. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi, kembali ke Suban ya. Jadi bayangkan waktu itu tuh misalnya, ini pada saat weathering gitu. Kan ini tersingkap nih. Kalau ini kan tersingkapnya juga mungkin, kalau misalnya ini umurnya ini adalah Pleistocene, terus ini keangkat, paling sedimen-sedimen yang hilangnya adalah umur yang kuarter juga. Gitu. Jadi mungkin ini juga dekat dengan permukaan gitu. Jadi dia akhirnya muncul. Berarti kalau dia kemungkinan mengintrusi yang kuarter ini berarti yang vulkanik itu juga Pak ya? Vulkanik yang impurities yang bukan dari vulkanik in situ, tapi yang dari selatannya. Kan ada sedimen kan, baru dia kan sama-sama kuarter. Di selatan jadi vulkanik, di utara dia karena magmanya hanya sedikit, intrusi aja. Baru kemudian diangkat di terakhir ya, terakhir. Dan posisi ini juga mungkin sudah daratan waktu itu, karena vulkanik gunung-gunung api kita kan bukan lagi submarine yang ini tuh, tapi udah terestrial semua gunung-gunung api kita. Jadi Jawa saat itu posisinya sudah terestrial. Jadi ini pengangkatannya paling sangat tipis gitu, terangkatnya atau ke erosi sedimennya. Tapi kalau erosi sedimennya cuman tebal juga Pak ya? Ya, kalau dari sisi ini paling tingginya ini berapa? Ada 200 meter ke sana? 900 aja ya. Kalau dari GPL ya. Tapi ini mungkin 500-an Pak. 500 meter dari ground level. Oke. Nah, seperti model kayak gini lah ya. Seperti itu modelnya. Atau juga bisa saja tidak seperti ini, karena kalau ini digambarkan tipis ya. Kalau dia muncul, tapi misalnya ada letusan gunung api gitu. Jadi kalau dia pernah muncul ya volcanic neck yang terjadi. Tapi ini sisinya terlalu keluar dari tren regional. Jadi ini kemungkinan hanya intrusi. Nah, kembali ke sini ya. Jadi sesudah dia bayangkan kalau sekarang yang umurnya Jurassic gitu ya. Ini umur Jurassic, terus kemudian tenggelam lagi di tersier. Nah, lalu di yang berikutnya ini dia mengalami berbagai sedimentasi ya, kayak di Suban kan dia Suban High gitu. Suban High gitu. Nah, di sebelahnya ada formasi talang akar yang kemudian dia tenggelam dan jadi sosrok. Keluar migasnya, masuklah ke fracture ini. Ya, itulah proses bagaimana baik andesitnya keisi, granitnya keisi, metasedimennya keisi selama dia fractured dan weathered. Nah, itu makanya di sini kita temukan ini kan semua kompleks intrusi nih. Ada granit, ada andesit, ada mikro gabbro di sininya gitu. Itu adalah Suban Field. Diisinya sedimen-sedimennya dari yang low area di sininya, dari formasi talang akar misalnya. Ngisi ke situ. Sealingnya ya sealing bagian yang baik di dalam basementnya sendiri maupun yang level sedimennya gitu yang jadi itu.
Nah, jadi tapi ini bagus juga sebagai analog. Inilah intrusi andesit ya. Kalau ini memang intrusi, terus beberapa lapangan-lapangan seperti di South Sumatera bukan hanya Suban ya. eh, ini yang jadi batuan reservoirnya gitu. Sesudah dia mengalami fracture. Nah, kapan tentu kalau ini mungkin tidak fracture karena dia kan di umurnya kuarter dan terlalu jauh dari sumber deformasinya. Kalau Suban karena umur intrusinya dia Jurassic, sampai sekarang kan dia mengalami beberapa periode deformasi, periode tektonik. Ya, waktu ini sendiri, waktu pengangkatan dari umur sini, pratersier ke tersier itu tektonik sendiri, pengangkatan. Di situ aja mungkin waktu diangkat itu kan sudah hilang metasedimennya kan. Di situ aja udah ada pressure release gitu. Jadi retakan-retakan terbentuk gitu, karena pressure-nya hilang, karena metasedimennya dierosi sebagian. Nah, terus dia di umur ini pada saat terbentuk cekungan, kan cekungannya dekat Middle Palembang ya, dekat Jambi Basin atau Middle Palembang Central Palembang Sub Basin. Di situ terbentuk cekungan-cekungan, ada rifting kan. Yang kemarin kita diskusikan yang Paleogen Rift. Nah, dia juga mengalami lagi retakan lagi. Nah, terus di umur berikutnya di mid Miocene pada saat Bukit Barisan naik, dia juga kena lagi deformasinya. Terus yang terakhir ada subduksi yang terakhir, kena lagi. Ya. Nah, semakin tua umur granitnya atau umur andesitnya, structural age-nya, makanya di sini didaftarkan ya, structural age semakin tua, tentu akan semakin berkembang fracture-nya. Kalau ini mungkin tidak terbentuk fracture, karena ini umurnya muda. Kuarter terus jauh di tengah. Jauh di tengah. Padahal kita tahu yang namanya deformasi sumbernya di sini kan subduksinya kan, yang kuarter kan. Subduksi masih 200 km ke sini. Ada di selatan Jawa Barat ini. Nggak nyampe. Makanya kita ngelihat ini masif semua nih. Retakannya hampir nggak ada gitu. Kalau dari jauh pun hampir nggak ada retakannya. Paling retak-retakan erosi kecil-kecil aja, ada air masuk terus ngebuka gitu, paling gitu doang. Tidak ada deformasi, tidak ada retakan karena deformasi. Ya. Ya. Kalau ini misal case-nya terlalu lama kesingkap, Ya. nanti bakal bisa jadi weathering juga ya kalau Iya, nanti weathering. tahun kemudian dia Iya. terkubur. Ya. Prosesnya jadi beberapa lapangan yang besar, terutama yang White Tiger ya. White Tiger itu yang Baho itu yang di Vietnam, itu juga sama, itu Cretaceous intrusion granite. Dan dia paling tidak juga beberapa 50 juta tahun lah tersingkapnya. Nah, dia 200 meter tuh si weatherednya masuk ke dalam batuannya. Dan ternyata memang zona yang paling produktif adalah yang the uppermost part. Ya, the uppermost part yang mana weatherednya paling dominan, terus fracture-nya pun ngumpul di situ, paling atas. Karena fracture itu kan, yang namanya intrusi itu kan dia kayak punya akar gitu. Akar dari bawah, kayak gunung es lah. Ya, hanya kalau gunung es kan besar di bawah, kecil di atas. Kalau intrusi sebaliknya, di atas kecil, ke bawah gede, ke atas besar. Jadi yang kena sambaran, kena gaya tektonik itu hanya bagian atasnya aja gitu. Ya, makin ke bawah makin terlindung. Nah, weatherednya pun bagian atasnya saja. Jadi biasanya zona yang paling prolific itu di bagian atas. Itu dengan catatan kalau memang dia gampang terbentuk fracture di atasnya. Tapi misalnya kayak kasus di Pondok Makmur ya di Jawa Barat, di mana di atasnya itu basementnya langsung fillet dan itu susah terfracture, ya. Filletnya nggak berkembang walaupun dia the uppermost part gitu. Baru fracture-nya terbentuk di bagian bawahnya lagi, di mana ada marble di situ. Baru fracture di situnya. Ya. Nah, jadi kalau dia punya kesempatan weathering tentu lebih bagus. Karena biasanya kalau weathering itu akan punya porositas di matriksnya, matrix basementnya. Sementara kalau fracture, ya dia di fracturingnya aja gitu. Gitu ya. Nah, kalau di kasus Suban, ini semua keisi nih. Mulai dari batu rajanya, terus talang akarnya keisi semua. Bahkan sampai ke arah sininya keisi gitu. Jadi dia punya satu satu charging yang bagus gitu. Bahkan dulu saya ingat waktu Suban masih appraisal, Gulf atau ConocoPhillips waktu itu ya, mengajukan interference test. Jadi interference test itu di Suban dilakukan di sini, di bagian timur, di sini di bagian timur. Terus pressure-nya gimana? Pressure-nya sama ternyata. Jadi kita juga mungkin suka menganggap
mendowngrade ya bagaimana perjalanan migrasi di dalam basement. Ternyata sangat efektif. Ya. Jadi petroleum itu bisa migrate dari satu sisi basement ke basement yang lain dengan baik. Dan itu di Subang sudah dibuktikan karena pada saat di interference test pressure-nya sama tuh. Ya, jadi mereka sudah cukup mengisi dan akhirnya dari bagian barat ke bagian timur, ke utara, ke selatan tuh udah keisi semua dengan chargingnya. Ya. Nah, mungkin karena memang contoh yang baik lah Subang itu. Banyak juga yang tidak seideal itu, karena mungkin multiple fracture, multiple set of fracture, terus juga batuan-batuannya kebetulan batuan-batuan yang gampang kena fracture, terutama yang granodiorite dan granit. Ini kan felsic intrusif, jadi dia gampang kena fracturing gitu. Modelnya seperti itu. Baik, kira-kira itu. Ada yang mau diskusi lagi? Silakan. Volcano ya. Tren di mana yang di volcano yang di utara itu relatif tidak aktif, Tidak sampai letusan. itu konsisten sampai ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, Pak. Ya. Di Jawa Tengah juga kita paling utara gunung api yang aktif paling Dieng ya. Kompleks Dieng kan aktif tuh, Gunung Prau ya. Itu pun mungkin masih di selatannya Ciremai ini. Ya, Gunung Prau itu di sininya kan. Kan apalagi kan si Jawa Tengah kan menjorok ke sini kan. Gunung Diengnya di sini gitu. Mungkin si Jajarama ini. Di Jawa Timur juga nggak ada gunung-gunung yang utara. Ya. Nah, Muria lain. Muria itu utara sendiri, tapi dia non subduction related. Jadi Muria itu kita punya sesar yang gede, yang namanya Muria Kebumen. Ya, jadi sesarnya itu lewat si vulkaniknya itu lewat sesar yang gede itu. Jadi kita punya, dan itu kan sudah jauh dari partial melting. Jadi Muria itu kayak semacam upwelling, punya upwelling mantle. Ya, jadi bukan subduction related. Muria itu mungkin di situ sudah kedalaman 400 km mungkin Benioff-nya. Itu yang namanya lempeng samudra tuh udah kering banget gitu. Kan sebenarnya yang menghasilkan magma naik itu adalah air. Air yang keluar dari lempeng samudra ketika di kedalaman 150 sampai 50 km. Itu efektif. Jadi banyak sekali air keluar dari situ, mengencerkan magmanya mantel, lalu dia naik ke permukaan, terus kalau muncul terus ke atas jadi gunung api. Muria, karena dia paling utara, itu mungkin kalau kita lihat Benioff-nya itu udah di atas 400 km. Itu lempeng samudra udah kering. Jadi jadi yakin bukan karena partial melting si itunya. Tapi karena apa? Karena pernah aktif kan Muria kan. Tapi kan Muria sekarang sudah mati. Banyak gunung-gunung yang utara itu mati cepat karena dia tidak punya pasokan yang continuous. Nah, di situ mungkin ada semacam Muria itu juga dapat datanya dari mental tomografi. Muria itu ada satu lempeng yang di situ patah si ininya. Si lempeng samudranya patah, terus ada bolong gitu. Ya, terus lanjut lagi. Atau tergeser lah sedikit. Mungkin ini ada satu lempeng, tapi lempeng itu nggak terus, mungkin tergeser sedikit. Nah, di sinilah masuk magmanya. Tapi untuk nyampe ke permukaan lewat sesar. Ada sesar Muria Kebumen namanya. Jadi sesar Muria Kebumen itu panjang, mulai dari Muria sampai Kebumen. Ya, termasuk Bawean. Pulau Bawean itu adalah gunung api yang paling utara. Pulau Bawean. Dan itu sejajar dengan di jalur sesar itu. Jadi itu bukan representasi untuk subduction related volcano. Yang subduction related volcano yang paling utara adalah ini, gunung-gunung api ini. Tapi ini pun nggak jadi gunung api gitu, paling intrusi saja, karena pasokan magmanya kurang. Apalagi yang Muria gitu, karena dia udah jauh. Karena lempeng samudranya kering di situ. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang bertanya nanti di Jakarta? Kalau tidak ada, Jakarta langsung pulang gitu. Tapi gurunya juga pulang duluan. Oke, Pak Awang, terima kasih banyak. Ya. Mungkin nanti akan sebagai closing